Nurstiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kali ini, saya akan mengulas novel yang berjudul My Bego Boyfriend untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Verina Melia Santi, SSMPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas buku dari novel My Bego Boyfriend yang ditulis oleh Dea Della, diterbitkan oleh Coconut Books. Buku ini terbit pada bulan Juli 2019 dengan tebal jumlah halaman 440 halaman. ISBN pada buku ini adalah 97860855088. Sinopsis dari novel My Bego Boyfriend. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ersa dan Kevin. Ersa adalah siswi SMA yang tomboy dan galak. Bermula dari sebuah persahabatan atau geng yang bernama The Chogans yang beranggotakan cowok-cowok tampan dari SMA Kartika kelas 11 IPS 3, di mana yang setiap anggotanya memiliki gebetan atau kekasih dari kelas 11 IPA 2. Kevin pada novel ini disebut bego karena ulah tingkahnya yang konyol, menyebalkan, dan bisa dikategorikan sebagai orang yang lama dalam berpikir. Kevin memiliki kembaran yang bernama Navin. Namun Navin sedikit agak lebih waras dari Kevin dalam bertingkah. Kevin senang sekali menjahili, menggoda, dan menggombali Ersa. Sikap itu membuat Ersa risih. Namun lama-kelamaan Ersa mulai membuka hatinya untuk Kevin karena dia merasa terhibur dengan tingkah-tingkahnya Kevin. Namun setelah Ersa membuka hati untuk Kevin, orang dari masa lalunya Kevin datang yang bernama Cynthia atau Cinta. Dia mulai mendekati Kevin lagi. Kevin yang memang masih sayang dengan mantannya tersebut pun dia kembali dengan mantannya. Ersa yang merasa diberi harapan palsu oleh Kevin pun mundur perlahan. Namun setelah Ersa mulai menjauhi Kevin, Kevin merasa kehilangan sosok Ersa yang biasanya dia jahili. Sehingga Kevin mulai menguji hatinya, apakah hatinya masih untuk Cinta atau sudah berpindah ke Ersa. Saat Ersa menjauhi Kevin, Kevin merasa kehilangan dan orang dari masa lalu Ersa kembali, yaitu Jevan. Jevan bertingkah nekat, dia menculik Ersa dan hampir melukai Ersa. Di pertengahan jalan, mobil yang dikendarai oleh Jevan menabrak seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Kevin. Akhirnya Kevin masuk rumah sakit dan mengalami koma. Ersa yang setia menemani Kevin ketika orang tua Kevin datang, orang tua Kevin menyalahkan Ersa karena telah membuat anaknya terbaring di rumah sakit. Lalu mamanya Kevin pun mengetahui satu fakta, ternyata Ersa adalah anak dari Fanny, musuhnya dia karena dianggap ingin merebut Dani darinya. Sehingga dia tidak menyetujui jika Kevin dekat dengan Ersa. Ersa dan mamanya pun pindah ke Jogja dan Kevin menjalankan pengobatan.
Kevin selalu berusaha untuk mencari tahu keberadaan Ersa dan Kevin selalu membantunya hingga Jevon yang menyadari kesalahannya pun ikut membantu menyelesaikan masalah itu. Dan pada akhirnya Ersa dan Kevin bersatu kembali berkat bantuan Jevon, Navin, dan Amanda, kakaknya Jevon. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Yang pertama Ersa, dia tomboy, galak, cuek, keras kepala. Lalu Kevin, dia humoris, menyebalkan, jahil. Terbukti dari dia yang sering menjahili Ersa. Lalu ada Navin, kembaran Kevin. Dia humoris dan lebih sedikit agak waras dibandingkan dengan Kevin. Kemudian ada Nisa, dia pemalu, baik. Lalu ada Naya, Naya baik. Siren pemalu, Olin baik dan dia bawel. Pak Tommy, dia tegas. Ozra humoris. Gerald, dia bijak, romantis, humoris. Selanjutnya ada Aldi. Aldi dia baik, bertanggung jawab. Lalu ada Jevon. Jevon ini mantannya Ersa. Dia licik dan nekat. Apa yang dia mau harus dia dapatkan. Terbukti dari dia yang ingin Ersa kembali sampai dengan menyulik Ersa. Lalu ada Mama Ersa, Fanny. Dia baik dan penyabar. Terbukti dari tuduhan mamanya Kevin yang menuduh dia ingin merebut Dani dari mamanya Kevin. Lalu ada Cynthia. Cynthia ini mantannya Kevin. Dia licik. Lalu ada Sarah, mamanya Kevin. Dia baik. Amanda, kakak Jevon, dia baik. Terbukti dari dia yang membantu Jevon untuk mendapatkan maaf dari Ersa dan Kevin. Lalu ada Dani, ayah Kevin. Dia humoris dan jahil. Lalu ada Linda. Linda ini orang yang memfitnah mamanya Ersa hingga dibenci oleh mamanya Kevin. Selanjutnya latarnya ada di SMA Kartika, di supermarket, di rumah Kevin, rumah Ersa. Alur pada novel ini adalah alur maju dan mundur. Lalu gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari sehingga membuat pembaca senang dan mudah memahaminya. Lalu sudut pandang yang digunakan dalam novel My Bego Boyfriend adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan tentang orang lain. Lalu nilai yang bisa diambil dari novel ini adalah nilai kebersamaan dan tolong-menolong dalam persahabatan. Terbukti saat Ersa terlambat ke sekolah, The Chogans membantu Ersa agar dapat masuk ke sekolah melalui belakang sekolah. Nilai moral yang tidak dapat dicontoh pada novel ini adalah ketika Kevin sedang bercanda dengan orang tuanya di depan televisi saat menonton televisi. Di situ Kevin bercanda dengan orang tuanya dengan menggunakan bahasa yang kasar sehingga tidak dapat dicontoh. Kelebihan pada novel ini adalah alur pada setiap partnya yang menggantung sehingga membuat pembaca semakin penasaran dan terus membaca. Lalu kelebihan selanjutnya adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga membuat para pembaca pun mudah memahaminya. Kekurangan pada novel ini adalah olokan yang digunakan terlalu tidak pantas, alurnya terlalu cepat untuk mengungkap kejadian selanjutnya. Amanat yang bisa diambil dalam novel ini yaitu tentang persahabatan, kesabaran, dan bertahan
dan memilih siapa yang patut dipertahankan dan kita cintai dengan tulus. Dan rasa sayang ke setiap orang itu berbeda hikmahnya. Jadi kita bisa membedakan rasa sayang itu. Sekian ulasan saya tentang novel My Bego Boyfriend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.